Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, kelompok 1 plastik injection kelas TPM 2B. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Next. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kawan-kawan yang telah diberikan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini pertanyaan pertama adalah dari Nazul Aisyah Zura dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah berapa parameter so pada saat before. Di sini pada tabel 2 parameter proses injection molding outsole merencacai. Di sini sudah tertera proses injection moldingnya, yaitu ada hold time, cold time, injection time, dan cycle time, dan ada suhunya. Nah, di sini ada holding time-nya, yaitu waktunya 3 detik, hold time-nya itu waktunya 3 detik, injection time-nya itu 6 detik, dan cycle time-nya 18 detik. Dan untuk suhunya di sini ada suhu hopper, zona 3, zona 2, zona 1, dan nozzle. Pada hopper itu suhunya adalah 70 derajat Celcius, zona 3 ada 145 derajat Celcius, dan zona 2 ada 150 derajat Celcius, dan zona 1 ada 155 Celcius, dan nozzle 150 Celcius. Nah, baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Septi kelompok 2. Berapa parameter outsole pada saat after? Nah, jadi kita pakai after itu ada holding time-nya 3 detik, cold time-nya ada 4 detik, inject time-nya ada 8 detik, cycle time-nya ada 18 detik. Nah, sedangkan suhunya itu di hopper ada 70 derajat, di zona 3 ada 165 derajat, zona kedua itu ada 170 derajat, zona ke-1 itu ada 175 derajat, dan nozzle pada suhunya ada 175 derajat. Oke, next. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ahlan. Kelompok 2, parameter apa saja yang diubah? Nah, di sini ada beberapa parameter yang diubah. Untuk dari waktunya sendiri, hold time dan cycle time tetap sama. Yang diubah hanya cold time dan inject time. Cold time yang awalnya 3 detik jadi 4 detik. Inject time yang awalnya 6 detik menjadi 8 detik. Nah, di bagian suhu heater, di sini ada beberapa perubahan. Suhu di bagian hopper sama, tetap 70 derajat Celcius. Untuk suhu zona 3 berubah, yang awalnya 145 derajat Celcius menjadi 165 derajat Celcius. Nah, untuk zona kedua, awalnya ada di 150 derajat Celcius berubah menjadi 170 derajat Celcius. Nah, zona 1 awalnya 155 derajat Celcius menjadi 175 derajat Celcius, dan nozzle juga sama, awalnya 155 derajat Celcius menjadi 175 derajat Celcius. Next. Oke, pertanyaan dari kelompok 3 itu ada Bayu. Pertanyaannya, kenapa menggunakan metode penelitian organoleptis? Nah, ini dikenal sebagai uji sensor, adalah pengujian yang menggunakan indera manusia untuk mengukur mutu. Metode ini dapat digunakan untuk menilai tekstur, penampakan pada produk. Metode organoleptik dianggap praktis dalam hal kecepatan dan ketepatan. Tujuannya ini dapat beragam, termasuk pengembangan produk dan perluas pasar, pengembangan mutu bahan mentah, produksi, dan komoditas, perbaikan produk, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing, lalu ada evaluasi bahan, formulasi, dan peralatan baru. Nah, selanjutnya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia kelompok 3, yaitu material jenis apa yang digunakan pada outsole pada penelitian kali ini dan berapa jenis bahan outsole. Pada penelitian kali ini, material yang digunakan adalah material TPR atau thermoplastic rubber. Apa sih itu TPR? TPR outsole ini merupakan campuran dari bahan plastik dan rubber. Namun sol ini mempunyai kekurangan yaitu kurang elastis. Biasanya sol berbahan ini cocok digunakan untuk produksi sepatu yang tahan air karena bahannya menggunakan campuran dari bahan plastik dan rubber. Maka sol ini berbahan negatif licin. Dan tadi sudah disebutkan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan TPR ini yaitu yang pertama ada ringan, lebih keset jika dipakai tempat yang ada air. Yang kedua yang ada kekurangannya, yaitu kekurangannya pada TPR tersebut ada kurang elastis. Di sini ada banyak jenis outsole atau sol sepatu yang digunakan pada lainnya. Yang pertama ada rubber sole. Apa sih itu rubber sole? Sole rubber atau yang biasa disebut sole karet. Ini sering digunakan untuk sepatu safety atau sepatu lapangan, sol berbahan karet. Ini tidak ada masa expirednya. Nah, kan tadi ada kelebihan dan kekurangan, dan dalam kelebihan kekurangan pada rubber outsole itu kelebihannya yang pertama adalah kuat dan lebih lentur dibandingkan bahan yang lain, tidak ada masa expirednya, dan kekurangan rubber outsole adalah lebih licin dibandingkan sol lain, dan kedua ada lebih berat. Yang kedua ada PU atau polyurethane. Bahan ini termasuk bahan sintetik. Bahan PU ini paling sering dipakai karena sifatnya yang ringan, mudah dibentuk, dan mempunyai masa kadaluarsa atau masa simpan. Nah, kelebihan PU ini adalah tahan terhadap minyak atau oil resistant, tahan terhadap beberapa bahan kimia, dan ada anti slip dan lebih ringan. Kekurangannya PU adalah mempunyai expired date jika sol lama tidak dipakai, maka expirednya date hanya sekitar 1-2 tahun setelah masa produksi. Yang ketiga adalah PPS yaitu polyvinyl chloride, itu terbuat dari lebih banyak bahan plastik dan sedikit karet. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya PVS, yaitu kelebihannya adalah sol lebih ringan dan keras, kekurangannya adalah licin dan kurang elastis. Dan ada sepengnya outsole, yaitu sol dengan bahan ini biasanya digunakan untuk sandal dan santai akan spons. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fajar. Kalau persentase reject sebelum dilakukan penelitian ini, ya untuk rata-rata reject per hari perhitungannya yaitu persen reject sama dengan rata-rata produk reject per 5 hari per rata-rata produk yang dihasilkan per 5 hari kali 100%. Nah, di sini bisa dilihat bahwa rata-rata reject 5 harinya itu ada 77, sedangkan rata-rata total per harinya ada 1016. Jadi, bisa dilihat dari tabel di kanan, kali 100% yaitu sekitar 7,578%. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.